Jadi disimpulkan bahwa Abu Bakar itu memiliki semua pintu di surga. Semua pintu di situ ada nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga para ulama berkata, begitu luasnya Allah mencipta surga, begitu banyaknya kenikmatan di dalam surga, tapi alangkah ruginya apabila kita tidak mempunyai satu kamar di surga, tidak mempunyai sepetak tanah kecil pun di surga. Maka belilah surga itu dengan salat berjamaah, dengan bertahajud, dengan berinfak, dengan beriktikaf. Imam Qastallani ini mempunyai kitab syarahnya Sahih Bukhari namanya Irsyadus Sari. Itu ada sebuah cerita di situ yang sangat menarik tentang seseorang yang rajin bertahajud, kebiasaannya. Jadi dalam sebuah riwayat lain Nabi SAW berkata, yuhsyarul mar'u ma'a akhir amalih, bil ma'na, seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan kelakuan dia, amal dia ketika dia mati. Kalau kita mati pas membaca Al-Quran, dia akan dibangkitkan dengan membawa Al-Qurannya itu. Orang kalau bangun malam, yang sunnah yang pertama yang akan dilakukan adalah bersiwak. Ya kalau kita lah tidak punya siwak, langsung sikat gigi lah di kamar mandi. Kemudian berwudu, kemudian dia itu sholat. Itu tiap malam dilakukan. Pada saatnya ajalnya datang menjemput wafat dia, diantar ke kubur, pastinya sesudah dimandikan, dikafani dan disolati. Ketika orang-orang sudah pulang, roh kita itu dikembalikan sesaat. Di dalam hadis banyak itu. Dikembalikan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir, dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini karena kebiasaannya tiap malam itu bangun malam, siwak, wudu, kemudian cari sajadah dan salat. Karena kira datang, assalamualaikum, orang ini sudah dikembalikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini menyangka bahwa dia itu di waktu malam karena gelap, padahal itu di siang hari. Cari-cari, ini kok gelap, ini mana lampu, mana? Assalamualaikum, kata Munkar Nakir. Waalaikumsalam. Tapi dia tidak peduli dengan salamnya malaikat Munkar Nakir. Dia mencari, ada sesuatu yang dicari. Ditanya oleh malaikat, madza talabta ya rajul? Apa yang kamu cari? Talabna siwak wa talabna al-wudu. Itu adalah alat wudunya. Saya cari air. Kemudian malaikat itu tidak akan berbuat apapun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menghakimi sendiri. Ketika diperintah untuk bertanya kepada seorang hamba yang ketika itu dikubur, kok ini aneh? Pasti malaikat itu kembali, ya Allah, ada yang aneh ya Allah. Ini fulan bin fulan, mau diinterogasi, mau ditanya, ini malah sibuk ini cari siwak, cari ini di kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza 'abdun min ibadi alladzina yulazimuna salat tahajjud atau qiyamul lail. Itu adalah salah satu hamba-hambaku yang selalu dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Sudah, kalau dia sibuk cari siwak, cari air, cari sajadah, suruh tidur saja. Akhirnya didatangi. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan kepada dia, nam naumatal arus atau nam naumatas salih. Tapi di situ nam naumatal arus di syarahnya Bukhari itu. Sudah tidur kamu seperti tidurnya pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qaidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Amma ba'd. Semuanya yang sangat kami muliakan, yang sangat saya ta'zimi, wabil khusus para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, para asatid, wabil akhas yang sangat kami muliakan. Seperti yang disampaikan tadi, para syabab, para pemuda yang sangat juga kami banggakan. Ada pepatah yang sering kita dengar, syababul yaum rijalul ghad, yang sekarang muda, nanti mereka yang akan menggantikan posisi yang tua untuk mengajak yang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan orang tua kita tadi, bahwa kita sangat bangga bisa berjamaah subuh, bahkan sebelum berjamaah subuh bisa bertahajud, apalagi bisa mengajak orang lain untuk bertahajud. Itu adalah sebuah fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh salah seorang imam yang 6, insyaallah ada di dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ketika Nabi SAW berkata, rahimallahu mura'an istaiqadha fatawadda'a fasalla thumma ayqadha ahlahu ay zawjatahu fa in abad rashaha bil ma'. Wa rahimallahu imra'atan istayqadat fadawadda'at fasallat wa ayqadat ahlaha fa in aba rasyadhu bil ma', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati. Dalam sebagian tafsir ulama, syarah-syarahnya hadis, ini merupakan jumlah du'aiyah dari Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah merahmati. Ketika Nabi SAW berdoa, maka tidak ada yang tidak diterima. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang bangun malam, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian membangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau, maka diambilkan air sedikit, dipercikkan ala wajhiha, ke wajahnya, kemudian bangun juga sehingga berwudu, sholat juga. Begitu juga mudah-mudahan Allah merahmati seorang istri yang bangun duluan, kemudian si istri itu berwudu, sholat, kemudian membangunkan suaminya untuk sholat, untuk berwudu, kemudian sholat. Ketika tidak mau, suaminya diambilkan sedikit air, dipercikkan, bukan langsung diambilkan satu ember langsung disambur gitu. Enggak, dipercikkan. Ini kata Al-Imam Al-Manawi di dalam Faidul Qadir itu diterangkan. Di sini istiqad al-ahl, membangunkan suami atau membangunkan istri, ini min babis sunnah, tidak wajib. Makanya hanya pakai sedikit air, bukan pakai langsung disiram. Tapi orang yang bisa seperti itu
itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rahmat yang akan diturunkan oleh Allah kepada orang-orang itu. Tidak hanya bersifat dunia yang sifatnya sementara, tapi jauh atau lebih banyak daripada itu adalah rahmat-rahmat yang bersifat ukhrawiyah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, keluarga kita diberkati, keluarga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keterangan Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala itu, karena hadisnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pertama kali itu imra'an, laki-laki, maka kasopreh caepon reng maturah selake sejaga kada, kemudian membangunkan istrinya. Namun apabila misalkan yang bangun duluan istrinya, tidak apa-apa, karena dalam kehidupan rumah tangga itu mana yang bisa lebih dulu berbuat baik kemudian mengajak yang lain. Ini dalam hubungan keluarga suami istri. Bagaimana kalau kita bisa mengajak orang lain yang bukan hanya suami kita, yang bukan hanya istri kita, bisa mengajak sholat malam, bisa ngajak tahajud, kemudian bisa mengajak sholat berjamaah seperti ini. Berapa rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang bangun duluan dan kepada yang diajak kita, dan rahmat itu akan menyebar kemana-mana. Tidak hanya kepada orang yang tahajud, tidak hanya kepada orang yang diajak kemudian tahajud juga, kemudian sholat berjamaah, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid ini, itu juga turut mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya Allah kepada seorang hamba yang melakukan ibadah ini, sehingga yang di sekitarnya juga ditahan adab yang akan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di waktu fajar, apalagi sebelumnya masih sempat sholat tahajud, di mana para ulama berkata sholatul lail da'bus salihin. Orang-orang soleh itu tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun itu sunnah. Bahkan Sayyidina Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, adunnu Sayyidina Imam Abdullah ibn al-Mubarak berkata bahwa orang yang tidak bisa sholat malam itu adalah orang yang dosanya banyak. Termasuk tengkuleh, saya ini banyak dosa, sehingga kalau mau sholat malam berat kepala ini. Jadi berbahagialah, bersyukurlah orang-orang yang bisa sholat malam walau rakaatain, walaupun 2 rakaat, walaupun 2 rakaat. Guru kami Dr. Ahmad Ibni Dr. Muhammad Alawi hafizahullah subhanahu wa ta'ala, saya ingat betul waktu itu beliau berkata, salli fil lail walau raka'atain tuhsyar ma'aman ma'al musallina fil lail au ma'ahu. Salatlah kamu di malam hari, artinya salat tahajud, walaupun 2 rakaat, maka kamu itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang rajin salat malam. Li'anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang melakukan kegiatan seperti kegiatan satu kaum walaupun tidak sempurna, maka dia di akhirat akan dikumpulkan dengan itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika disebutkan
bahwa surga itu banyak pintunya. Yang kita kenal itu ada 8 ya Pak ya, pintu surga itu, tingkatan-tingkatannya. Tapi hakikatnya tingkatan surga itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dari saking banyaknya. Jadi di sana ada ya babuz zakah, ada babuz shalah, ada bab bab fulan. Kalau yang kita kenal ada Darun Naim, ada Darul Firdaus dan lain sebagainya. Kemudian ada pintu-pintunya, ada babus shalah, ada babus zakat. Itu dalam riwayat itu diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, khalifah yang pertama itu, pada satu ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di pagi hari ini yang sholat subuh berjamaah? Siapa yang setelah sholat berjamaah subuh melakukan kegiatan ini, misalkan Abu Bakar. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Siapa yang hari ini hadir ke jenazahnya fulan? Semuanya amal-amal baik itu yang disebut oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Itu bukan mimbabir riya dari Sayyidina Abu Bakar, tidak, tapi karena Nabi yang bertanya. Jadi disimpulkan bahwa Abu Bakar itu memiliki semua pintu di surga. Semua pintu di situ ada nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga para ulama berkata, begitu luasnya Allah mencipta surga, begitu banyaknya kenikmatan di dalam surga, tapi alangkah ruginya apabila kita tidak mempunyai satu kamar di surga, tidak mempunyai sepetak tanah kecil pun di surga. Maka belilah surga itu dengan sholat berjamaah, dengan bertahajud, dengan berinfak, dengan beriktikaf. Sepertinya saya sudah niat iktikaf tadi. Jadi jangan sia-siakan kalau masuk masjid tidak niat iktikaf. Harus niat itu. Kalau tidak niat masuk masjid, tidak niat iktikaf, tidak dapat pahalanya iktikaf. Tidak dapat pahalanya iktikaf. Nah, misalkan niat sebelum masuk tidak apa-apa. Tapi afdalnya itu al-khuruj minal khilafi sunnah, ketika masuk baru niat i'tikaf, karena supaya ada perbedaan, kata ulama, bainal ibadati wal adah, bainal ibadati wal adah. Al ibadah tahtaju ila niyah, amma al adah fala. Ibadah itu yang membedakan dengan adat, dengan kebiasaan. Biasa duduk di masjid misalkan, yang namanya biasa. Apa niat kamu itu duduk di masjid? Oh, mau musyawarah misalkan, besok mau ada transaksi, tidak mungkin. Bahkan ketika kebiasaan duniawi dibawa ke masjid, didoakan oleh para malaikat supaya urusan duniawinya tidak lancar, bahkan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu thabat fil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membedakan ibadah dengan adah an-niyah. Jadi kita setiap masuk masjid niatlah nawaitul i'tikafah lillahi ta'ala. Niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Apakah di antara kita mau talaffuz bin niyah? Silakan. Enggak talaffuz bin niyah, enggak apa-apa, langsung di hati. Enggak harus itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimatnya supaya dibaca di dalam hati. Barangkali ada yang membaca lisan dulu baru hati, silakan. Li'anna lisan yu'inul qalbah. Karena lisan itu membantu hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang kita kalau begini. Kata ayah kita tadi, orang tua kita tadi, bahwa apabila umat Islam itu rajin sholat subuh, insya Allah syiar-syiar Islam itu akan semakin kuat. Karena yang membedakan kita dengan orang lain itu yang paling tampak sholat subuh berjamaah. Di mana yang lain itu? Artinya, mohon maaf, yang non muslim pagi-pagi
bangun, wudhu, kemudian sholat ke tempat ibadah mereka masing-masing. Jangan ke masjid, memang tidak boleh ke masjid. Di mana? Tidak ada. Hanya orang Islam yang mempunyai cara seperti ini, dan cara ini yang wajib kita lestarikan. Kalau kita semakin banyak sholat subuh, semakin banyak sholat subuh berjamaah, pasti mereka itu akan tergugah dan selalu bertanya, apa yang dilakukan umat Islam itu tujuannya itu untuk apa? Dan akan menambah takut mereka kepada kita, karena persatuan kita pasti semakin kuat. Apalagi sholat tahajud. Dimulai sholat tahajud, sudah tidak bisa diragukan lagi fadilahnya orang yang bangun malam itu, sholat tahajud itu. Sampai Al-Imam Ibnu Abid Dunya, salah seorang muhaddits itu, mengarang satu kitab namanya At-Tahajjud wa Qiyamul Lail. Itu isinya hadis semua dan pendapat ulama-ulama salaf. Salah satu syurrah, salah satu ulama yang mensyarahi Sahih Bukhari di dalam bab tahajud itu bercerita, itu ada ceritanya. Jadi Al-Imam Al-Qastallani, Syihabuddin Al-Qastallani, yang paling terkenal itu pensyarah Bukhari itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau punya murid namanya Al-Qastallani, Ahmad Syihabuddin Al-Qastallani. Ini muridnya beliau. Dan juga muridnya Zakaria Al-Ansari. Itu satu masa dengan Al-Imam As-Suyuti rahimahumullah ta'ala. Imam Qastallani ini mempunyai kitab syarahnya Sahih Bukhari namanya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari. Saya Al-Faqir dulu waktu masih bujangan, saya ingat sekarang ini. Sewaktu saya masih di Mekah, saya pernah buka bab tahajud itu, ada sebuah cerita di situ yang sangat menarik tentang seseorang yang rajin bertahajud, kebiasaannya. Jadi dalam sebuah riwayat lain Nabi SAW berkata, yuhsyarul mar'u akhir amalih, bil makna. Jadi seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan kelakuan dia, amal dia ketika dia mati. Kalau kita mati pas membaca Al-Quran, dia akan dibangkitkan dengan membawa Al-Qurannya itu di hari kiamat. Tapi Allah ingin menampakkan ini kepada sebagian orang-orang soleh. Ini yang bercerita Imam Al-Qastallani rahimahullah ta'ala. Ada orang yang tiap malam itu, kata beliau, itu bangun malam. Kebiasaannya kalau bangun, apa yang kita lakukan kalau bangun? Langsung apa? Sunnahnya itu. Ya Pancung, ini beliau ini yang menyebabkan saya sampai ke sini bisa bersilaturahmi kepada panjenengan semua. Jazahullah khairah. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman saya, Pak. Teman saya beliau ini, subhanallah, sering berbicara banyak hal dengan saya. Mulai yang bersifat bumi sampai yang bersifat langit. Subhanallah. Jadi ini ada seorang soleh yang tiap malam itu pasti bangun malam. Orang kalau bangun malam, yang sunnah yang pertama yang akan dilakukan adalah bersiwak. Ya kalau kita lah tidak punya siwak, langsung sikat gigi lah di kamar mandi. Kemudian berwudu. Kemudian dia itu sholat. Itu tiap malam dilakukan. Pada saatnya ajalnya datang menjemput, wafat dia. Diantar ke kubur, pastinya sesudah dimandikan, dikafani dan disolati. Ketika orang-orang sudah pulang, kita ini semuanya, ketika orang yang mengantar kita pulang, ruh kita itu dikembalikan sesaat. Di dalam hadis banyak itu. Dikembalikan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir.
untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir, dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini katanya Munkar Nakir datang. Orang ini karena kebiasaannya tiap malam itu bangun malam, siwak, wudu, kemudian cari sejadah dan sholat. Munkar Nakir datang, assalamualaikum. Orang ini sudah dikembalikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menyangka bahwa dia itu di waktu malam karena gelap. Di kuburan itu gelap dan sere kuburan tera untuk yang berina no dalam. Berina lampu mereka. Ini gelap. Padahal itu di siang hari. Cari-cari, ini kok gelap ini? Mana lampu? Mana lampu? Assalamualaikum kata Munkar Nakir. Waalaikumsalam, tapi dia ndak nggak ngeh ke janreng coba. Ndak peduli dengan salamnya malaikat Munkar Nakir. Dia mencari, ada sesuatu yang dicari. Ditanya oleh malaikat, Mada tatlub, mada talabta ya rajul? Apa yang kamu cari? Talabna siwak wa talabna al-wudu. Al-wudu itu alat wudu. Kalau al-wudu itu kelakuannya. Kalau al-wudu itu adalah alat wudunya. Saya cari air, saya cari sejadah. Mana ini kok lampu nggak ada sama sekali? Kemudian bingung malaikat ini katanya. Ini di syarahnya Sahih Bukhari ini. Bingung. Kemudian wallahu alam Imam Qastalan itu mengambil dari mana kisah ini. Kemudian malaikat itu tidak akan berbuat apapun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menghakimi sendiri. Jadi ketika diperintah untuk bertanya kepada seorang hamba yang ketika itu dikubur, kok ini aneh, pasti malaikat itu kembali, ya Allah ada yang aneh ya Allah. Apa? Ini fulan bin fulan, ini mau diinterogasi, mau ditanya, ini malah sibuk ini cari siwak, cari ini di kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza 'abdun min ibadi alladzina yulazimuna salat at-tahajjud atau qiyamul lail. Itu adalah salah satu hamba-hambaku yang selalu dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Sudah, kalau dia sibuk cari siwak, cari air, cari sejadah, suruh tidur saja. Akhirnya didatangi karena ini mau ditanya sudah tidak peduli dengan malaikat itu karena kebiasaannya dia di dunia itu salat tahajud kalau malam, dikiranya malam. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada dia nam naumatal urus, atau dalam sebagian seperti yang ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, atau nam naumatas salih, tapi di situ nam naumatal urus di syarahnya Bukhari itu. Sudah tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru. Itu bagian kecil saja daripada pahalanya sholat malam, sholat tahajud. Itu secara pribadi, apalagi masih bisa mengajak orang lain untuk tahajud. Tapi kalau orang lain tidak mau sholat tahajud, jangan dimarahi. Kita ini cari pahala, jangan maksa orang lain dalam masalah sunnah, jangan. Ada seorang ulama salafus saleh, kalau tidak keliru itu Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, itu ditanya oleh salah satu, beliau itu kan tiap malam dengan murid-muridnya salat tahajud. Kemudian salah satu muridnya bertanya kepada gurunya ini, ya Syekhana, wahai guru kami, itu saudara kita, teman kita enggak sholat tahajud katanya. Apa yang dikatakan gurunya ini? Kamu itu kalau masih sibuk benci kepada orang lain gara-gara tidak mengikuti kamu, tidur saja. Artinya kita sholat tahajud untuk diri kita sendiri harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ngajak orang lain
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ingin bersama-sama dengan saudara-saudara kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sama-sama mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sama-sama dengan saudara kita seiman dan seagama untuk memakmurkan masjid, memakmurkan salat tahajud, untuk memakmurkan masjid, untuk i'la kalimatillah, untuk dakwah seperti yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai nunggu fajar. Kalau fajar ini diceritakan, ayah kita itu tadi bilang, seandainya mereka tahu, itu di hadis Nabi SAW dijelaskan itu. Jadi hadisnya itu, "Lau alimu ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa." Ya ayahnya begitu. Seandainya orang-orang itu tahu betapa besarnya pahala salat Isya, al-atamah itu al-Isya al-akhir, dan pahalanya salat subuh, la atauhuma habwa, maka sungguh mereka itu akan datang salat berjamaah di masjid walau habwa. Apa habwa itu? Merangkak. Bahkan merangkak itu perutnya sampai ke bumi. Artinya pun arangkak pun tak kuat sama sekali. Paksa. Kenapa kita tidak berjamaah? Apalagi salat subuh ini. Kenapa kita tidak salat berjamaah? Subhanallah. Salah satu guru saya Al-Fakir, ya, guru saya itu salah satu di Masjidil Haram. Waktu itu saya waktu itu tahun 95 dikirim oleh kakek saya ke Mekah itu, nggak tahu suruh apa sampai di sana kepincut untuk ikut ngaji. Guru pertama kami itu adalah Syekh Abdul Karim Banjarmasin. Beliau itu berasal dari Banjar, salah seorang guru besar di Masjidil Haram. Beliau sering berkata, saya paling senang sholat subuh berjamaah, artinya daripada sholat yang lain. Ya sholat yang lain sholat juga maksudnya, jangan ditinggal, tapi paling senang saya sholat berjamaah subuh, wabil khusus subuhnya hari Jumat. Itu kalau saya tidak berjamaah di subuhnya sholat Jumat, sakit saya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Artinya kenapa seperti itu? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Masyhud indallah, masyhud indal malaikah. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Allah menyaksikan semua amal. Tidak ada sedikit pun amal kita yang tidak tersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud Allah menyaksikan Quran al-Fajr? Sebagian ulama tafsir mengatakan inna Quran al-Fajr kana masyhuda ay salat al-Fajr, salat subuh. Itu di tafsir-tafsir seperti At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir ada itu tafsir-tafsir seperti itu. Jadi apa yang dimaksud disaksikan oleh Allah? Disaksikan dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua disaksikan oleh Allah. Yang baik disaksikan, yang naudzubillah jahat disaksikan, karena la yakhfa alaihi syai'. Tidak ada yang samar sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud disaksikan apa di sini? Birrahmah, disaksikan dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau salat subuh itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di dunia ini yang paling indah panoramanya kepada perasaan kita melebihi waktu subuh. Ya Pak ya, melebihi waktu subuh. Kalau waktu subuh itu luar biasa. Yulijul lail fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Nah, kalau saudara-saudara kita mayoritas itu paling senang menyaksikan sunset di pantai atau di atas gunung, kita tidak hanya itu, kita senang juga itu, tapi kita lebih senang di pagi hari ketika siang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke waktu malam untuk menggantikannya. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Ini bukan sesuatu yang biasa. Al-ilaj kata ulama-ulama tafsir, yulijul laila. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kalimat yudkhilul laila fin nahar
wa yudkhilul nahara fil lail. Allah memasukkan malam, sama maknanya, sama masukkan, tapi di sini bahasa Arab itu luar biasa, pakai bahasa ilaj. Apa bedanya idkhal dengan ilaj? Sama maknanya memasukkan, tapi di situ ada sesuatu yang diqqah, yang detail di dalam bahasa Arab itu. Al-ilaj itu memasukkan sesuatu dengan perlahan-lahan, dengan perlahan-lahan, dengan perlahan-lahan. Masuknya malam ke siang, siang ke malam, perlahan-lahan. Coba dimasukkan secara tiba-tiba, seret, seret, badan kita ini akan runtuh, kata ulama. Badan kita tidak akan bisa menahannya. Siang hari misalkan, pas malam sekalipun, ini pengaruhnya luar biasa ke badan kita, kepada manusia, kemudian kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, dan kepada semuanya yang bersifat makhluk hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala yulijul lail fin nahar wa yulijul nahar fil lail, pakai kalimat ilaj di sini memasukkannya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, tanpa kita merasa, kecuali orang-orang yang bertafakkur tentang itu. Subhanallah, di pagi hari ini siapa ini yang punya kuasa ini, kok dari fajar apa yang pertama, apa? Fajar kadhib ya, kemudian gelap lagi, kemudian muncullah fajar shadiq, kemudian sholat fajar, kemudian perlahan-lahan menguning di ufuk timur, kemudian muncul matahari. Itu terus begitu berputar sepanjang masa. Kata guru saya itu Dr. Muhyiddin Mazawiyah dari Syria, itu coba dilihat wasik matahari itu, katanya itu ndak pakai bensin, kata beliau. Itu coba kita pikir, jangan hanya lihat, katanya kamu itu harus pikir. Terus kalau sudah pikir, ya apa yang akan keluar dari hati dan pikiran, kemudian lisanmu, tidak ada kecuali kalimat subhanallah. Ini tidak dimiliki oleh selain orang Islam, oleh selain orang Islam. Mereka hanya bisa berpikir, walaupun mereka pintar bikin pesawat terbang, mereka mahir bikin kapal selam, mereka mahir bikin apa saja, tapi mereka tidak punya kalimat subhanallah. Dalam ini, mohon maaf, kuliah subuhnya itu apa namanya, kesana kemari, pembahasannya kesana kesana. Pokoknya yang datang ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang datang di pikiran kemudian tersajikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan manfaat. Kalau kita bicara subhanallah itu, Sayyiduna Sulaiman Nabiullah alaihi salam, Ibni Daud alaihi salam, ini dalam tafsir-tafsir dikatakan, mudah-mudahan kita akan bisa berkumpul kembali dalam suasana ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya al-fakir ilallah, saudara panjenengan, mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang kena. Mudah-mudahan ketika ada salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.